Bersama saya lagi Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali ini kita bicarakan manajemen strategik dalam rangka manajemen strategik untuk melakukan perumusan strategik. Di mana perumusan strategik ini menjadi poin penting untuk mendesain keputusan perusahaan. Untuk mendesain perumusan strategik yang pas bagi perusahaan itu tentunya menjadi dasar utama untuk keputusan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Perumusan strategik di sini melibatkan banyak hal dari sisi operation, sumber daya, keuangan hingga pemasaran. Sehingga perumusan strategik merupakan hal yang cukup kompleks dan komprehensif. Mengingat hal itu menjadi poin penting untuk dasar menentukan keputusan yang pas yang bisa berimplikasi terhadap jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Perumusan strategik dalam proses perumusannya bisa diperhatikan di mana kita harus posisi market yang ingin diambil perusahaan dari sisi persaingan bisnis harus seperti apa, kemana arah posisi perusahaannya, dan bagaimana untuk mencapai goal tersebut, dan sejauh mana kita mengetahui kelemahan dari perusahaan kita itu sendiri. Hal itu menjadi beberapa poin utama untuk mendesain bagaimana perumusan strategik yang pas dan sesuai dengan kondisi yang ingin dihadapi dan ingin dicapai tentunya. Ini beberapa kondisi secara bagan dan kuadran disebutnya sebagai ada satu strategi agresif, kemudian kedua strategi penyihatan, kemudian ketiga strategi diferensiasi, kemudian keempat strategi bertahan. Di mana masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ketika ngomongin strategi agresif dan diferensifikasi, maka itu menjadi kekuatan internal yang lebih substansif. Sedangkan ngomongin strategi penyihatan dan strategi bertahan itu menjadi kelemahan internal dan kritis. Kapan kemudian strategi itu harus dilakukan tergantung kondisi perusahaan tersebut secara kondisi keuangan, SDM, operasional, maupun bisa memprediksi yang akan datang. Kapan perusahaan itu harus melakukan bertahan, kapan perusahaan itu harus melakukan penyerangan yang lebih agresif dengan cara memberikan iklan, persaingan usaha bisnis, meningkatkan kualitas, maupun termasuk kondisi bertahan dengan meningkatkan diversifikasi produknya ataupun lainnya. Strategi induk juga bisa perlu diketahui ada paling tidak ada 10 strategi, di mana poin pertama mengembangkan tentang strategi pengembangan pasar. Salah satunya bagaimana perusahaan itu meningkatkan pangsa pasar dalam negerinya maupun luar negerinya, seperti Bank BCA, Indofood, KLB Pharma, di mana Bank BCA juga melakukan pengembangan pasarnya dengan menempatkan beberapa cabangnya di luar negeri. Strategi pengembangan produk itu juga menjadi penting sebagai alternatif bagi perusahaan untuk memberikan pilihan kepada pelanggan untuk tetap membangun loyalitasnya kepada perusahaan itu sendiri. Salah satunya misalnya produk Nokia ataupun produk Samsung yang dari masa ke masa akan berkembang dan harus melakukan kolaborasi. Ketika waktu itu Nokia bekerja sama dengan Microsoft, meskipun keputusan tersebut di masa datang justru merugikan perusahaan tersebut dan berimplikasinya perusahaan itu tidak berkembang dan tidak sustain atau bahkan kecenderungan melakukan kerugian. Strategi inovasi itu juga menjadi penting bagi perusahaan, mengingat sesuatu hal yang abadi atau yang tetap akan terjadi yaitu adalah perubahan. Dengan adanya perubahan, perusahaan diharapkan bisa mendesain inovasi yang pas secara masa depan ataupun masa kini untuk mendesain yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan target pasar yang ingin dicapai. Misalnya produk kecap Bangau dengan kemasan botol plastiknya itu sangat mudah, tapi tahun 70-an dirubah dengan kaca. Toyota Kijang yang melakukan pengadaan perubahan inovasi sebagai kendaraan keluarga yang tiap tahun atau bahkan beberapa tahun sekali melakukan perubahan desain untuk menangkap kebutuhan pasar dan modernitas yang ingin diinginkan oleh customer-nya. Ada juga strategi pengembangan yang terkonsentrasi, salah satunya contoh perusahaan PT Boga Flour Mills dengan industri yang fokus pada pembuatan tepung terigunya seperti roti, mie, kue tradisional yang selalu diingat oleh pelanggan, ibu rumah tangga, bahkan sampai pedagang kaki lima hingga hotel berbintang. Dengan demikian, dengan adanya strategi pengembangan tersebut, diharapkan bisa mampu memenuhi kebutuhan pasar, mengetahui perilaku
pembeli, sehingga sensitivitas harga pelanggan dan efektivitas dari iklan dan promosi bisa kita ketahui dan jadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih strategik. Ada juga strategik integrasi horizontal, di mana perusahaan ini bisa melakukan akuisisi satu atau bahkan lebih perusahaannya untuk bisa beroperasi dan memperbesar rantai pasokannya dalam tingkat yang sama, dan bahkan ada kecenderungan untuk menghilangkan pesaing-pesaingnya. Misalnya PT Unilever mengakuisisi dan memasarkan produk kecap Bangau dan mengakuisisi teh Sariwangi dalam rangka untuk meningkatkan produksinya dan pemasarannya. Ada juga strategi integrasi vertikal, di mana salah satu contohnya ada perusahaan manufaktur mie instan yang membutuhkan tepung terigu dan pengadaan untuk persediaan, untuk membeli aset dan bahkan pertukaran kepemilikan owner. Indofood misalnya melakukan akuisisi terhadap mie instan Supermie, termasuk produk Sarimi. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur, pengadaan, kondisi tepung terigu bisa tetap disuplai baik di Supermie maupun di Indofood itu sendiri. Ini beberapa gambaran integrasi vertikal maupun horizontal, di mana masing-masing produk saling mengisi antara tepung terigu, pabrik terigunya untuk mensuplai mie instannya, di mana kemudian mie instan melakukan kinerja penjualannya kepada toko ataupun warung retail. Akuisisi dan merger dari pemasok ini kemudian menjadi salah satu cara integrasi vertikal. Akuisisi atau merger dari persaing bisnis itu juga bisa dilakukan secara integrasi horizontal, seperti yang dijelaskan di bagian tersebut. Diversifikasi konglomerasi itu juga menjadi salah satu cara di mana strategi ini untuk bisa menekankan prinsip dasar untuk mempertimbangkan berapa keuntungannya dan laba yang ingin dicapai dalam masa depan. Ini menjadikan perhatian bagi kekuatan sinergis terhadap produk pasar yang terhadap bisnis yang sudah sustain atau ada. Misalnya salah satunya PT Indofood dan Grup Astra yang mencakup otomotif, keuangan, pengadaan, pendanaan leasing, asuransi, dan agrobisnis. Grup Astra dan Indofood ini berkembang dengan banyak hal, tidak hanya ngomongin produk makanan, tapi mereka punya produk-produk yang lain. Begitu pula produk Astra tidak hanya ngomongin produk otomotif saja, dia mengembangkan produk-produknya dalam rangka supporting untuk pengembangan, penjualan, peningkatan produk otomotif itu sendiri. Ada juga strategi putar haluan, di mana putar haluan di sini diharapkan bisa mempertahankan dan menghemat kondisi keuangan dari perusahaan itu. Upaya penghematan atau penciutan di sini dilakukan untuk melakukan pemangkasan biaya untuk sebagai cara untuk melakukan menanggulangi dan mengantisipasi operasional yang cukup tinggi bagi perusahaan untuk di masa depan dialokasikan untuk pada proses atau kondisi atau divisi sektor yang lain, sehingga alokasi penggeseran itu, penghematan tersebut bisa menjadi alternatif solusi cadangan keuangan untuk meningkatkan penjualan dengan berbagai strategi yang pas. Ini beberapa salah satu gambaran model proses haluan, di mana ini bisa menjadi salah satu tools untuk mengantisipasi, melakukan stabilitas dan faktor-faktor menjadi dasar secara internal maupun eksternal untuk mengantisipasi penurunan harga penjualan, peningkatan operasional, dan tentu berimplikasi terhadap peningkatan profitabilitas, termasuk sebagai salah satu cara untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan dari perusahaan tersebut. Ada juga melakukan strategi joint venture, di mana joint venture di sini adalah bekerja sama antara perusahaan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, PT Proyek Pembangunan dan PT Jaya Konstruksi dan PT Agung Podomoro Group melakukan kerjasama pembangunan apartemen bagi masyarakat khusus menengah ke bawah, yang kemudian diawasi oleh pemerintah DKI untuk memenuhi kebutuhan apartemen tersebut dalam rangka segmentasi yang lebih menengah ke bawah. Dan itu kolaborasi dari beberapa perusahaan, yang perusahaan tersebut tentunya punya nama dan ingin melakukan diversifikasi produknya dan meningkatkan portofolio pengalaman pekerjaannya. Ada juga bicarakan tentang strategi aliansi strategik, di mana suatu kerjasama sesama mitra perusahaan bisa memberikan kemampuan manufacturing. Sebagai contoh misalnya antara Semen Gresik dengan PT Cemex, perusahaan semen di Meksiko, di mana PT Semen tersebut bisa meningkatkan produksi semennya dan Cemex bisa memberikan kemampuan dan keterampilan pemasarannya ke luar negeri dalam rangka khususnya pasar benua Amerika. Dengan kolaborasi tersebut, maka
PT Semen Gresik bisa go internasional dan melebarkan sayap untuk melakukan produksi dan penjualan di tingkat global internasional secara ekonomi. Metode perumusan strategic matrix SWOT juga harus tahu, kita harus menjadi dasar, menjadi salah satu cara untuk menganalisa bagaimana kondisi internal maupun eksternal perusahaan itu sendiri. Kita harus mengetahui dan mengerti perubahan yang cepat sehingga inovasi dalam teknologi dan permintaan konsumen menjadi dasar acuan selaku manajer strategik untuk menentukan keputusan yang harus diambil dan mendapatkan gambaran yang utuh. Kapan harus melakukan strategi ini, kapan harus bertahan, kapan harus agresif, kapan harus kolaboratif, bahkan kapan harus untuk tidak melakukan produksi apa-apa, bahkan diam. Itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi perusahaan tersebut bisa sustain dalam jangka panjang dan tentunya meningkatkan produksinya dan keuntungan dalam jangka panjang juga. Susunan dan faktor-faktor strategik secara internal dan eksternal juga harus dinilai. Ada beberapa penilaian di sini. Ada metode ini banyak, kalau kemudian kayak bagi ada kemudian 1, 0,75, 0,5, 0,2, 0,1. Di mana susunan pembobotan ini menjadi penting untuk dasar keputusan yang pas seperti apa dan faktor apa yang paling mempengaruhi paling besar. Ada kemudian kita penilaian melakukan rating nilai. Ada kita menggunakan numerik misalnya 5, 4, 3, 2, di mana 5 menentukan sangat baik, netral, tidak baik, atau bahkan sangat tidak baik. Scoring di sini juga melakukan sama, di mana skor nilai adalah SN sama dengan BN dikali RN. Itu untuk menentukan skor nilai yang pas untuk dinilai perusahaan itu atau strategi ini apakah punya nilai yang pas dalam jangka panjang dan bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Gambaran analisa SWOT di sini secara faktor internal dan eksternal bisa dilakukan pembobotan secara straight, weakness, opportunity, dan ancaman. Pembobotan ini kita lakukan untuk menentukan rating dan melakukan scoring nilai yang pas. Di mana straight itu kita harus tahu poin-poin utama kelebihannya apa, weakness kita apa, opportunity yang ingin diambil seperti apa, dan ancamannya seperti apa. Dengan demikian kita akan mengetahui mana yang bobot paling besar, mana bobot yang paling strategik yang harus dioptimalkan, dan yang paling lemah harus diantisipasi. Faktor eksternal maupun internal dalam perspektif SWOT juga diperhitungkan. Dengan demikian mengetahui faktor-faktor eksternal seperti apa secara opportunity, dan secara internal seperti apa, bagaimana strength itu seperti apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus kemudian ditingkatkan. Dengan demikian kita akan mengetahui kondisi perusahaan yang baik, kondisi tidak baik, dan sehingga keputusannya kita tahu ke depan bisa mengantisipasinya seperti apa. Nah, bicarakan metrik analisa SWOT tentu juga menjadi poin penting karena kita akhirnya mengetahui bagaimana kondisi perusahaan itu, kekuatannya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, strategi yang kemudian harus dilakukan seperti apa. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing divisi, masing-masing produknya, bahkan kondisi secara perusahaan secara utuh menjadi poin utama untuk menentukan keputusan strategis yang pas secara SWOT bagi perusahaan dan tentunya berimplikasi berapa lama akan dicapai tujuan perusahaan dan meningkatkan produksi maupun penjualannya. Ketika ngomongin peningkatan penjual, tentu juga akan mengetahui strategi yang pas secara weakness dan strength seperti apa. Dengan menekankan kelemahannya ditekan, kemudian meningkatkan kekuatannya, itu menjadi poin utama untuk mengetahui dasar analisa SWOT. Ketika ngomongin peluang bisnis, tentu kita bicarakan beberapa kuadran, salah satunya 2 kuadran. Misalnya ketika ngomongin kekuatan internal dan substantif, kita melakukan strategi yang agresif maupun diversifikasi. Ketika ngomongin bertahan ataupun kemudian kelemahan dan internal dan kritis, kita mengetahui keputusan strategis yang keputusan tersebut di mana perusahaan itu harus bertahan dan melakukan penyihatan. Ini beberapa kuadran yang kemudian umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan perumusan kebijakan yang strategik. Ini contoh bagaimana kemudian perusahaan bergerak dalam rangka untuk meningkatkan diversifikasinya, di mana salah satunya perusahaan PT BAMS sangat digemari karena ada variasi produk yang beraneka ragam, dari mulai ikan segar, ikan kaleng, maupun ikan kering. Dia fokusnya ngomongin ikan. Dengan adanya ikan tersebut tidak hanya jual ikan secara mentah, tapi dia melakukan diversifikasi produknya yang berbahan tentang ikan dan pengemasannya berbeda dan kebutuhannya beda, sehingga customer bisa memilih alternatif pilihan untuk membeli produk yang dikelola ataupun yang dihasilkan oleh PT BAM
dengan berbagai produknya. Ada ikan kering, ikan segar maupun ikan kaleng. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita untuk mengetahui penilaian analisa SWOT secara internal untuk PT Bahari Alam Makmur misalnya. Di mana masing-masing ini kita melakukan pembobotan strength dan weakness-nya untuk mengetahui scoring yang seperti apa yang kemudian itu bisa optimal dan mana yang harus dioptimalkan, mana yang kemudian yang kecil kita optimalkan menjadi lebih tinggi sehingga kita akan tahu strength-nya seperti apa, mengantisipasi weakness-nya seperti apa. Termasuk untuk mengetahui opportunity yang ingin diambil seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa tentunya. Kita melakukan analisa internal untuk mengetahui bagaimana ketika tahu pembobotan dan scoringnya itu semakin tinggi atau semakin rendah, maka kita perlu melakukan perumusan strategik untuk mengantisipasi dan meningkatkan yang scoringnya kecil menjadi besar, yang kemudian kondisi scoringnya besar menjadi tetap bertahan besar atau bahkan meningkat secara numerik. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan dari materi analisa strategi kali ini. Salam education and business. Thank you.